Lalu di ODE ini kita akan mengenal istilah ada yang linear, ada yang non-linear nih. Yang saya tulis di slide sebelumnya itu adalah bentuk general dari ODE linear. Ya, jadi kalau linear itu dia tidak ada perkalian antara fungsi-fungsi. Ya, linear itu pangkat 1 fungsinya, sedangkan non-linear itu dia bisa saja fungsinya merupakan perkalian. Ya, sebagai contoh nih, kalau linear itu misalnya bentuknya Y aksen gitu ya. Y aksen plus 3Y sama dengan 0. Atau apalagi ya, misalnya saya punya Y double aksen min berapa ya? Min 5Y aksen misalnya plus 6Y sama dengan 3X. Karena Y-nya fungsi dari X misalnya ya. Y-nya adalah fungsi yang bisa diturunkan dan dia fungsi yang bergantung pada variabel X. Kalau non-linear, bisa jadi yang kita punya seperti ini nih. Y dikali Y aksen gitu ya, sama dengan 4X. Atau apalagi nih, misalnya saya punya Y apa ya? Y double aksen seperti itu ditambah misalnya 2E pangkat Y dikali Y aksen. Gitu ya. Min Y sama dengan 0. Nah, ini yang baris di bawah ini adalah contoh yang nonlinear. Kenapa? Kita perhatikan satu-satu. Untuk contoh yang pertama kita punya Y dikalikan Y aksen. Padahal Y kita ini adalah fungsi. Ya, contoh yang kedua, di sini ada E pangkat Y dikali Y aksen. E pangkat Y, Y-nya fungsi dikali lagi dengan Y aksen. Itu artinya enggak linear. Nah, yang kita bahas di sini nanti ke depannya adalah hanya yang membahas untuk yang linear saja. Untuk non-linearnya ya dibahas di topik lain, bukan di ordinary di sini. Jadi ke depannya kita hanya akan menemukan materi yang linear saja. Nah, ODE ini tujuannya apa sih? Karena ODE ini berupa model, seperti video saya sebelumnya, bahwa ODE ini adalah suatu bagian dari model. Beda condition, maka ODE-nya akan berbeda lagi. Ya, maka tujuan dari ODE ini nanti kan mau cari solusi ya. Kan modeling itu kita mau cari solusi. Oke. Nah, solusinya itu apa gitu ya? Kita mau cari solusi. Nah, solusinya itu adalah si fungsinya. Kita hanya tahu bahwa fungsinya ini misalnya hanya mengaitkan turunan kedua, turunan pertama dengan variabel-variabelnya, tapi kita nggak tahu siapa Y. Jadi tujuannya adalah kita mau cari solusi siapakah Y, X. Kalau soalnya Y, kalau soalnya dalam bentuk F ya berarti siapa Fx. Gitu ya. Kemudian ada apa lagi sih di ODE? Solutionnya itu juga dibagi menjadi dua macam. Ya, ada yang namanya general solution. Ya, ini ada yang namanya solusi general. General solution. Ada juga yang namanya unique solution. Apa sih bedanya teman-teman yang general dengan yang unik? Ya, saya berikan contoh. Ketika misalnya saya punya F aksen X sama dengan 2X, maka saya mau cari ini persamaan diferensial sebetulnya ya. Kalau Anda lihat, ini adalah kalkulus. Juga Anda sebetulnya di kalkulus sudah menemukan namanya persamaan diferensial secara nggak langsung. Ya. Nah, F aksennya 2X. Berarti fx-nya apa sih? Kita punya x kuadrat. Jangan lupa plus c. Nah, gara-gara ada si c ini suatu konstanta, maka dia masih general karena nggak fix. Gitu. Lain halnya kalau saya punya seperti ini. Saya bikin yang sama. F aksen X sama dengan 2X. Tapi saya kasih tahu nih, di sana saya punya syarat bahwa F0 sama dengan 2. Apa yang terjadi? Maka saya punya solusi yang sama, bahwa fx-nya adalah x kuadrat plus c, tapi karena ada tambahan f0, saya bikin ini f0, 0 kuadrat plus c, dan itu harus 2. Artinya saya punya c sama dengan 2. Maka ini yang saya punya adalah, ini fx sama dengan x kuadrat plus 2. Jadi kalau yang ini dia masih general, gara-gara ada c. Saya masih belum tahu dia c-nya apa. Tapi ketika saya kasih syarat, ternyata saya menemukan ini sudah fix. Tidak bisa selain 2.
maka ini saya bilang adalah unik. Itu nanti istilah-istilah yang akan ada di persamaan diferensial. Ya, selain itu apa sih? Ada juga yang namanya orde. Ya, ada juga yang namanya orde. Apa sih itu orde? Ya, orde ODE. Ya, orde itu menyatakan adalah kita mau lihat nih highest derivatifnya. Highest derivatif. Derivatif terbesar, ya, yang ada di equation-nya. Nah, sebagai contoh kita fokus pada yang linear. Contoh yang pertama ini itu adalah first order. Karena tertingginya turunannya cuma Y aksen. Tapi contoh yang kedua itu saya bilang second order. Kenapa second order? Karena turunan tertingginya adalah ini, Y double aksen 2. Nah, dengan video ini saya harap Anda mampu ya mengidentifikasi apa itu persamaan diferensial biasa.